Halo, selamat pagi semuanya. Saya Fikri Fani Alvarez kembali menyapa Anda di pagi ini. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu fotografer jalanan yang ada di Jembatan Kuningan. Langsung aja saya undang Mas Cahyo Nugroho. Halo Mas, apa kabar? Halo, kabar baik, semangat pagi. Mas, saya boleh nanya-nanya sedikit nggak tentang Mas Nugroho dan para fotografer jalanan lainnya? Awal mula Mas Nugroho memulai menjadi fotografer jalanan itu gimana sih Mas? Jadi sebagai latar belakang, aku perlu jelaskan dulu. Sebelumnya karirku itu adalah penulis, editor. Lebih dari 20 tahun hidupku, aku bekerja sebagai jurnalis, sebagai penulis dan sebagai editor. Aku pernah bekerja di sekitar 5-6 perusahaan media yang ada di Indonesia. Nah, awal mula menjadi fotografer jalanan. Setelah menjadi penulis, 2019, aku memutuskan untuk menjadi fotografer freelance karena ini sesuai dengan passion. Ini sekali lagi masalah passion. 2019 memutuskan full menjadi freelance. 2020 pandemi. 25 Maret 2020 pemerintah mulai menerapkan PSBB. Sebagai pekerja freelance, pandemi COVID-19 ini sangat memukul sekali. Karena apa? Gak ada event, gak ada aktivitas massal dan sebagainya gitu. Padahal biasanya saya mencari nafkah di spot-spot tersebut. Saya menganggur selama berbulan-bulan. Nah, bagi seorang suami, seorang bapak, tidak bisa menafkahi keluarga itu sama dengan mati. Iya. Kemudian saya mulai keliling, keluar-keluar ke berbagai spot di mana sport entusias melintas. Saya di Mozia yang berada di kawasan BSD, saya ke Alam Sutra, saya ke Bintaro, saya ke PIK, saya ke Sentul dan sebagainya. Dan sampai akhirnya kemudian tertambat di Jembatan Kuningan pada bulan September 2020. Kenapa akhirnya Mas Nugroho memilih Jembatan Kuningan itu untuk menjadikan objek fotonya? Yang pertama, posisinya dekat dengan rumah. Hanya 5 km dari rumah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya di kawasan Dalkot, Jembatan Kuningan itu adalah spot terbaik. Mengapa saya bilang spot terbaik? Jembatan Kuningan memenuhi kriteria yang saya inginkan. Yang pertama, jalannya menanjak. Jika saya mengincar pesepeda, jalanan yang menanjak, ini akan memberikan peluang bagi saya untuk mendapatkan aksi-aksi terbaik pesepeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada background jalan berlekuk-lekuk di belakang kalau kita berada di puncak jembatan. Yang ketiga, dia memiliki frame alami yang dibangun oleh fondasi rel LRT. Itu kemudian yang yang membuat saya menetap di Jembatan Kuningan dari September 2020 sampai sekarang. Nah, gimana para pesepeda ini untuk menggunakan jasa Mas Nugroho dan teman-teman? Gimana caranya tuh Mas? Nah, sebelum saya berada di Jembatan Kuningan, saya sudah dikenal sebagai penjual foto eceran untuk event-event sport. Itu baik event lari, event sepeda, maupun event triathlon. Jadi ketika saya berada di situ, itu memudahkan pesepeda untuk mendapatkan fotonya dari saya. Karena mereka tahu. Berarti sudah pada tahu iya, sosok Mas Nugroho ini sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya sudah jadi itu gimana cara ngirimnya Mas? Menggunakan aplikasi kah? Atau apa? Jadi sebetulnya yang kita lakukan semuanya melalui manual. Kita tidak menggunakan platform fotografi tertentu. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah motret, kita copy data, kemudian kita olah. Setelah kita olah, kita masukkan ke galeri foto. Galeri foto itu ada 2 pilihan kita memasukkan. Galeri foto bisa kita lakukan di Google Drive atau bisa kita lakukan di Google Photos. Kenapa 2 hal ini menjadi pilihan? Di Google Drive kita bisa membuat subfolder. Di Google Foto tidak bisa membuat subfolder, tapi kita bisa upload lebih cepat. Kayak gitu. Kalau kemudian sport entusias itu kepingin mendapatkan fotonya, mereka akan melihat link kita. Link galeri foto kita. Kalau dikenal oleh mereka sebagai dengan sebutan link preview. Nah, mereka akan menyebutkan nomornya. Kemudian, Mas, misalnya saya ingin foto ini, foto ini, foto ini. Nah, mereka transfer, kita kirim fotonya.
yang high resolution, karena yang di galeri foto itu low resolution dan ada watermarknya. Nah, kalau boleh tahu nih semuanya, berapa sih tarif per foto yang dikeluarkan gitu? Nah, itu kita membangun struktur harga untuk itu. Jadi satu foto sama dengan 100, 2 foto itu 175, 3 foto 225, 4 foto 300, 4 ke atas itu negosiasi antara fotografer dan sport enthusiast. Kenapa kita bangun struktur harga seperti ini? Yang pertama, menghindari antar fotografer itu perang harga di lapangan. Yang kedua, meningkatkan taraf pendapatan para fotografer. Berarti di Jembatan Kuningan itu kan bukan hanya Mas Nugroho dong? Yes. Nah, itu gimana cara para fotografer lain yang di luar dari komunitas Mas untuk masuk ke dalam komunitas fotografer jalanan ini, Mas? Nah, saya berada di ekosistem Dalcott Loop Grapher. Ini adalah salah satu ekosistem fotografer jalanan yang ada di kawasan Dalcott yang memotret sport enthusiast. Kalaupun dari komunitas lain mau motret di Jembatan Kuningan, dipersilakan. Tapi di Jembatan Kuningan, para fotografer yang memotret di situ, siapapun dia, dari komunitas apapun dia, dari ekosistem apapun dia, kita ada gentleman agreement, kita ada kesepakatan yang dijunjung tinggi. Yang pertama, wajib melakukan swab. Jadi kita melakukan swab tiap 2 minggu sekali. Kenapa swab ini diberlakukan? Yang pertama, untuk memberikan rasa aman antar sesama fotografer. Yang kedua, untuk memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang ada di rumah. Yang ketiga, untuk memberikan rasa aman terhadap sport enthusiast yang sering berinteraksi dengan kita. Ini kita terapkan mulai Januari 2021 saat salah satu dari kami terpapar. Kemudian ini menjadi benchmark baru bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hanya boleh memotret di pinggir jalan antara trotoar dengan marka garis putih yang kira-kira lebarnya 50-60 cm. Kita tidak memotret di trotoar karena itu bisa mengganggu trafik pejalan kaki. Kita juga tidak keluar dari garis itu karena akan membahayakan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita memotret berjarak. Yang keempat, posisi fotografer yang berada di depan tidak boleh menghalangi pandangan lensa fotografer yang di belakang. Kalau enggak ya botol bekerja. Gitu. Ada kesan dan pesan tersendiri nggak sih selama menjadi fotografer jalanan ini, Mas? Oke. Bagian terbaiknya dari fotografer jalanan ini adalah kita bisa membangkitkan lebih banyak orang yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Gitu. Mereka yang datang ke Jembatan Kuningan atau spot-spot lain itu biasanya berada dalam kondisi susah. Gitu. Di PHK. Iya. Atau kehilangan pekerjaan. Kemudian dirumahkan tanpa upah. Ketiga, tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena event nggak ada, job-job nggak ada dan sebagainya. Nah, bagian terbaiknya kita bisa membangkitkan itu, dan itu selaras dengan pola pikir kami bahwa bangkit bersama itu lebih baik. Bangkit bersama itu lebih baik. Karena itu kalau ada orang datang kita tidak pernah menghalangin. Rezeki sudah diatur, yang penting kita berusaha. Gitu. Tapi gimana cara mencari rezeki itu dilakukan dengan elegan tanpa dengan mengedepankan etika gitu. Makanya kita ada aturan juga bahwa kita tidak boleh menawarkan secara langsung foto itu ke sport enthusiast yang melintas. Misalnya begini, Mas melintas di Jembatan Kuningan, saya tahu nomor handphone Mas, saya tahu akun Instagram Mas, saya DM Mas, saya ada foto Anda, barangkali tertarik. Itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena nggak semua orang yang melintas di depan kita itu sedang ingin beli foto. Iya. Kalau satu orang melakukan nggak masalah. Kalau 50 fotografer nawarin foto yang sama, bisa-bisa sport enthusiast itu tidak akan melintas lagi. Brengsek, gue bakal ditodong lagi nih kalau lewat situ. Kayak begitu. Hal-hal seperti itu yang kita kedepankan. Kita juga mengedepankan kekeluargaan. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak saling mengenal. Sekarang kita seperti keluarga. Keluarga harus menjaga keluarga. Kayak begitu. Misalnya begini.
Ada yang hari ini penjualannya kurang bagus, kita akan coba bantu. Gimana supaya besok dia penjualannya bisa bagus. Baik, terima kasih Mas Nugroho. Boleh aku tambahin pesan lagi? Boleh. Silakan. Nah, buat teman-teman, Buat para anak muda. iya anak muda, kalau ingin melakukan sesuatu, hanya ada 3 yang perlu prinsip yang kita tanamkan. Yang pertama, fokus dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, persisten atau gigih. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Baik. Beradaptasi atau mati. Terima kasih Mas Nugroho atas wawancaranya. Ya, sampai di sini jumpa saya hari ini. Saya Fikri Fani Alvaris pamit undur diri. Sampai jumpa.